Sementara malam panjang abad kegelapan menyelimuti Eropa dan kegelapan menutupi orang-orang, pelita kebenaran masih bersinar terang di Skotlandia dan Irlandia. Dua negara di ujung dunia yang ada waktu itu berdiri kokoh untuk menangkal melajunya tirani keagamaan. Skotlandia khususnya, seperti kaum Waldensia di utara Italia, ditemukan dalam pegunungannya yang seperti benteng. Iona, sebuah pulau terisolasi yang terkenal dalam sejarah kekristenan, itu menjadi sebuah titik pusat bagi gereja Celtic untuk beberapa abad, memelihara Alkitab sejati, mengajar, mendidik, dan mengirim misionaris. Kisah Iona dimulai dari seorang bernama Columba yang berasal dari Irlandia dan berasal dari keturunan raja. Ia tinggal di Irlandia dan bekerja di sana hingga usia 32 tahun. Dan dari usia 25 sampai 32 tahun, ia dikenal mendirikan lebih dari 300 gereja. Memiliki roh misionaris dalam dirinya, ia berlayar dari Derry tahun 563 dengan 200 kawannya dan datang ke Skotlandia. Mereka berlabuh di sini di Iona. Sebagaimana kita tahu di teluk ini, sekarang dinamai Teluk Columba. Alih-alih kecewa karena angin di tempat yang gersang, mereka membangun rumah, bercocok tanam, dan mendirikan sekolah Kristen yang ditujukan mencapai tingkat tertinggi mengejar pembelajaran Alkitab dan ilmu pengetahuan. Para murid beroleh sebuah pendidikan yang menyeluruh, dan sebagai kelas tambahan, mereka akan meluangkan waktu dalam pekerjaan fisik dalam berkebun, membuat roti, bercocok tanam, berdoa, dan bernyanyi. Para murid seringkali perlu belajar 18 tahun sebelum mereka diurapi dalam pelayanan Injil. Ini bukanlah biara dan mereka bukan seorang biarawan. Ini adalah institut pelatihan misi yang besar. Alkitab menjadi pusat bagi Columba dan di sekolah ini di Iona. Columba membangun sebuah sekolah berdasarkan Alkitab dan Alkitab saja, dan dia terkenal menyalin 300 salinan perjanjian baru sendirian dengan tangannya sendiri. Bayangkan berapa salinan yang para muridnya dan kawan sekerjanya buat selama sekian tahun bersekolah di sini, di pulau kecil Iona ini. Mereka mengikuti perintah Alkitab, termasuk perintah keempat. Bahkan gereja di Iona ini memelihara Sabat selama beberapa abad. Dalam beberapa cara, orang-orang di sini memelihara iman yang diwariskan kepada mereka dari banyak generasi semenjak jemaat mula-mula. Mereka tidak memandang diri mereka reformator atau memisahkan diri dari Roma, sebab iman yang mereka pelihara sudah ada jauh sejak lama. Columba bekerja di sini selama 34 tahun sebelum akhirnya beristirahat pada 9 Juni yang merupakan hari Sabat. Iona selama beberapa abad menjadi pusat pemimpin gereja Celtic, mengirim misionaris ke pesisir Skotlandia menuju gereja-gereja kontinental. Para pengikut Columba bertahan di pulau ini selama 641 tahun sebelum mereka diusir para biarawan Benediktin. Iona berdiri bagi kita hari ini dan memberikan pelajaran dalam pekerjaan misionaris yang terjadi di sini. Sementara banyak orang saat ini datang untuk mencari ketenangan, refleksi, dan perenungan, sebuah tempat yang mana mereka lebih dekat dengan Tuhan, kita tidak dapat menangkal pekerjaan yang terjadi di sini. Mungkin Tuhan memanggil Anda pergi dan dilatih seperti misionaris yang datang ke sini untuk dilatih dan diutus melayani. Mungkin Tuhan memanggil Anda untuk dilatih agar dapat melayani. Mungkin Ia memanggil Anda melayani di sisa hidup Anda. Mungkin Tuhan memanggil Anda untuk merubah seluruh jalan hidup Anda. Dan jika Tuhan memanggil Anda, jangan keraskan hati Anda dan mengikuti pimpinan Tuhan.